Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMKN 1 Probolinggo atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan guru CGP yang berbahagia, tetap semangat. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah karena pagi yang cerah ini kita semua bisa berkumpul di sini menghadiri undangan kami, yaitu pendampingan 2 pada CGP Bapak Wahyu. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, adapun susunan acara pada pendampingan 2 pagi ini, yaitu 1. Pengantar tujuan diskusi, yang kedua, rumuskan kalimat terumpan dan melihat visi sekolah, yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, yang kelima, penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi dari SDN Pakistaji selaku BP dari Pak Yaumul Saber Wahyu. Hari ini kita ketemu di pendampingan individu yang pertama ya, Pak. Yang kedua. Yang kedua untuk Pak Wahyu, dan kebetulan di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan beliau yang berhalangan hadir hari ini. Baik Pak Wahyu, bagaimana, masih tetap semangat? Semangat. Kemarin sudah mempelajari daring itu kurang lebih 2 bulan Pak Wahyu? Ya. Yaitu Pak Wahyu sudah mempelajari modul berapa saja Pak? Modul 1.1, 1.2, 1.3, sekarang belajar 1.4. Iya, modul 1.3 ini yang saya lakukan pendampingan, yaitu visi prakasa perubahan sekolah ya Pak ya. Baik, untuk bagian awal pendampingan ini, jadi Pak Wahyu harus dapat memahami apa fokus pada pendampingan 2 ini, yaitu untuk berdiskusi tentang visi prakarsa perubahan sekolah. Baik, apa saja capaian yang sudah Bapak peroleh selama mengikuti daring kurang lebih 2 bulan ini Pak? Ya. Terima kasih atas waktunya. Tentunya kalau pertanyaannya capaian banyak sekali. Banyak sekali ya Pak. Alhamdulillah. Hampir dari setiap modul itu ada hal yang bisa saya ambil. Baru ya Pak ya? Ya, hal baru yang bisa saya ambil untuk bisa saya lakukan di kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Mulai tentang pemimpinan kehadiran, terus habis itu tentang peran dan nilai juga, terus ditambah juga visi dan visi apa namanya JGP, Ya. terus habis itu Yang itu yang kedua. empat itu nanti lebih baik itu ya. Jadi luar biasa ya Pak. Luar biasa. Saya mengapresiasi sekali Pak Wahyu bersemangat di belajar daring dan sudah menerapkan apa yang sudah Bapak peroleh di budaya positif keseharian untuk anak-anak demi kemajuannya anak-anak ya Bapak ya. Tentunya yang sesuai filosofi KHD yang berpihak pada murid. Baik, mohon izin juga untuk teman-teman semua bahwa pendampingan ini adalah mengukur sejauh mana hasil yang Bapak cetuskan untuk menuliskan visi prakarsa perubahan yang ada di lingkungan sekolah ini. Bagaimana dukungan sekolah akan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak Wahyu jalani ini? Ya, dukungan sekolah terhadap apa yang saya lakukan itu alhamdulillah semuanya didukung dengan baik. Dengan fasilitas yang disediakan, saya bisa menggunakan itu adalah salah satu dukungan. Untuk dukungannya Ya. sudah terlihat jelas Ya. Pak ya. Kemudian tantangan yang Pak Wahyu hadapi dalam menjalankan guru penggerak di lingkungan sekolah ini. Tantangannya itu masalahnya ada di diri saya sendiri. Itu bagaimana cara membagi waktu, bagaimana waktu yang mengajar, waktu mengikuti kegiatan DIP, dan waktu bersama keluarga dan aktivitas pendidikan. Cuma sampai saat ini alhamdulillah semuanya bisa Teratasi ya. teratasi. Alhamdulillah. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Belajar memanajemen diri sendiri yang baik. Jadi mendisiplinkan ya Pak? Manajemen diri ada bisa kita kemudian Betul. pekerjaan. Oh ini hari ini harus ini ya sudah itu dikerjakan, karena kalau itu ditunda nanti akan bentrok dengan yang lain.
jadi kebingungan sendiri ya Pak Iya, pastinya ya. Iya. Kemudian apa rencana Bapak ke depan sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak jalan ini maksimal? Rencananya jenengan ke depan? Tentunya saya harus terus belajar untuk ilmu saya sendiri, lalu saya juga harus rajin-rajin berkolaborasi dengan stakeholder sekolah, dengan rekan-rekan sejawat tentang bagaimana nanti pengaplikasiannya. Terus selain itu yang penting saya harus melihat apa yang dibutuhkan anak. Lebih Jadi, kepada kebutuhannya anak ya Pak? anak-anak nanti itu kan disinkronkan kalau sudah ketemu baru bisa berjalan dengan baik. Skala prioritas yang utama pastinya anak ya Pak, kebutuhan anak. Kemudian refleksi dari perubahan jenengan yang saya pantau dalam segi sudah mempelajari modul 1.1, 1.2 sampai 1.3 ini, apa saja yang sudah Pak Wahyu peroleh dari modul 1.1 sampai 1.3? Itu beda-beda. Kalau 1.1 itu saya lebih yang saya serap dari satu itu bagaimana saya dapat mengambil anak-anak itu ternyata butuhnya ya itu yang saya lakukan dari modul 1.1. Di modul 1.2 itu memperdalam ilmu saya, memperjelas juga memperdalam. Guru itu Harus. nilai punya peran itu yang bisa saya lakukan. Kan nanti ujung-ujungnya pada anak-anak juga. Ya, betul. Yang ketiga itu tentang visi-visi bagaimana saya berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di sini. Pasti ya dibutuhkan anak-anak. Mau dibawa kemana sih alhamdulillah. Nah, setelah Pak Wahyu mempelajari modul 1.1 sampai 1.3, apa yang Pak Wahyu sudah implementasikan kepada anak-anak? Terus Ya. berikan contohnya Pak. Modul 1 itu berperan kepada anak ya. Ya. AD itu ya. Itu yang sudah saya implementasikan di kelas, bagaimana saya selalu menanyakan anak-anak apa yang kamu butuhkan hari ini. Itu. Terus habis itu bagaimana kita belajar di kelas sama di luar. Itu cara saya memfasilitasi anak untuk menerapkan modul 1.1. Lalu di modul 1.2 itu saya lebih inovatif. Kreatif ya Pak? Lebih ya. Ini yang luar biasa, Pak. Karena kita tahu kan di situ nilai dan peran guru penggerak. Itu kalau kita ingin jadi guru yang inovatif kita harus kayak gini. Harus belajar ya Pak ya pasti. Kalau kita ingin memperkaya ilmu mandiri ya kita harus kayak gini. Tapi inovatif yang lebih membuat saya penasaran dan saya larinya di situ. Walaupun semuanya harus dilakukan gitu. Tapi insya Allah tidak ada kendala ya Pak? Tidak ada kendala. Dengan belajar ya Pak, pastinya kan bisa. Alhamdulillah. Kemudian apa yang terjadi perubahan pada murid Bapak di kelas dan bagaimana tanggapan atau respon murid Bapak tersebut terhadap perubahan yang sudah Bapak lakukan? Sementara kan masih belum masuk kelas ini Pak. Yang kemarin ya. Iya. Kaget. Oh. Loh, ayo sekarang begini. Ya intinya mereka merasakan perbedaan lah. Perubahannya ya Pak. Ya. Dan itu mempunyai nilai positif di mata mereka. Alhamdulillah. Anak-anak juga bersemangat pastinya Pak. Iya ya. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Pak Wahyu setelah menerapkan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 di kelas? Perasaannya Pak Wahyu? Lega. Alhamdulillah. Ternyata jadi guru itu seru. Itu lega. Dan saya punya arah yang jelas gitu. Dan ternyata mengajar itu bukan hanya masuk kelas, habis keluar, masuk kelas, kasih tugas, habis keluar tidak. Membosankan kalau seperti itu ya Pak ya Tapi pastinya banyak ya. hal-hal baru yang harus dijajahi. Betul. Bagaimana cara kita, bahasa Jawanya meladeni anak. Iya betul. Kemudian apa yang sudah baik yang perlu Bapak perbaiki ke depannya kira-kira? Yang perlu saya perbaiki ke depannya itu terkait dengan manajemen waktu. Karena kan saya selain belajar saya ada aktivitas di luar. Itu kalau di sekolah sendiri yang saya harus perbaiki adalah ya saya masih belajar tentang bagaimana meladeni semua anak. Kalau mungkin kalau satu anak dua anak oke, tapi kalau satu kelas kan harus apa perhatiannya kan harus Berlebih-lebih ya Pak ya. tinggi. Jadi butuh strategi pastinya ya Pak ya untuk lebih memahami anak. Kemudian untuk rencana merintis komunitas nih Pak praktisi sekolah. Dari pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya situ, dalam komunitas praktisi mana saja yang
Pak Wahyu punya peranan dan pengaruh? Ya, di sekolah ini tentang praktisi, saya selalu bekerja sama dengan rekan-rekan karena saya kebetulan belajar dua mapel seni dan bahasa Jawa. Jadi itu adalah rekan-rekan saya untuk kolaborasi, untuk koordinasi. Itu kalau di sekolah, di lingkup sekolah ya. Iya. Kalau di lingkup yang lebih besar lagi, saya ada MGP, kebetulan MGMP apa itu Pak kalau boleh tahu? seni budaya. Oh, seni budaya. Kebetulan sama Pak SMK 4 sama-sama JGP ya. Siapa ya Pak? Pak Saya- Dedi. Oh, Pak Dedi. Pak Dedi sama Pak Dedi itu Itu di- kalau boleh tahu perannya Pak Wahyu sebagai apa ya Pak di MPM? saya PPG. sebagai pengembang media belajar. Pengembang ya, Pak? Iya. Jadi ada katakanlah rekan-rekan di MGMP itu, ayo buat media pembelajaran kayak gini ya apa? Wow, keren banget. Saya Progresnya sudah bisa terlihat Pak mungkin? bisa. Itu Sudah bisa dicapai. teman-teman sudah buat sendiri. Jadi sistemnya kita workshop 1 hari. Caranya ya Pak pakai aplikasi ini, Iya. caranya gini. Menghasilkan suatu karya yang Iya. luar biasa ya Pak pastinya ya. Kemudian bagaimana dengan sekolah? Di sekolah sendiri, apakah Pak Wahyu sudah mulai merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan awal? Ya kalau dukungan itu alhamdulillah terus. Ya. Iya. Komunitas praktisi di sini itu kadang ya tadi seperti yang tadi saya sebutkan ya, saya selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan seni, guru seni dan bahasa Jawa. Terus habis itu biasanya terkait dengan dalam tanda kutip anak-anak siswa, saya juga sering koordinasi dengan rekan-rekan guru agama, guru BK ya. ya Pak. Jadi tidak bisa Nggak ya bisa pasti kita- sendiri ya Pak ya, ya, pastinya harus ya, berkolaborasi ya, ya Pak. ya. Sudah masuk itu Pak di dalam modul yang Iya. sudah Pak pelajari ya pastinya ya. Iya. Kemudian apa tantangan yang selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat Bapak mengajar itu, bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Menyatukan waktu itu sih kan, kita sama-sama punya jam aja. Iya, iya. Kan nggak mungkin Bu, kalau ada kegiatan ini kita meninggalkan jam itu kan nggak mungkin, nggak enak sama anak-anak kan. Betul. Jadi kita harus Bisa membaginya Iya. dengan baik ya Pak ya. iya janjian jam segini kosong semua kosong mungkin. Tentunya tidak merugikan jamnya anak pastinya ya Pak, di manage dengan baik. Kemudian apa saja hal yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi Pak? Tentang bagaimana cara kita legowo, tentang kita ada masukan ini buat kayak gini. Kalau itu tidak sejalan dengan pemikiran kita dan itu sudah disepakati secara bersama, otomatis kita harus kalah. Harus ngikut ya Pak ya pastinya. Begitupun sebaliknya, mungkin ketika kita punya ide terus ada teman yang tidak setuju, otomatis bagaimana cara saling menghargai. Strategi apa yang Pak Wahyu lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak? Strateginya itu tahu diri, kenal diri, bisa jadi. Iya. Jadi kita harus tahu diri dulu, apa sih yang ada di diri kita, terus mengenal diri, terus mengenali lingkungan, lalu kita cari kan teman-teman, oh ini yang mungkin sefrekuensi dengan saya, mungkin sama dengan mapelnya sama atau Iya. pemikirannya sama. Nah, itu Seandainya tidak sefrekuensi bagaimana Pak? seandainya tidak sefrekuensi, mungkin ada kesempatan lain ya, tidak harus di satu Event itu ya? Iya, mungkin misal ini dengan si A ini mungkin kompetensinya bukan dalam bidang IT. Nah, sedangkan pada saat itu saya tidak ada event di bidang IT, jadi saya tidak dengan si A. Lalu ketika suatu saat ada event yang Pasti membutuhkan dia ya Pak ya? IT, saya dengan si A. Begitu ya Pak. Kemudian apa saja hal yang menarik dan menjadi pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar belajar bersama demi meningkatkan hasil belajar politik? Menarik semua karena tadi itu ada sistem saling menghargai. Jadi apapun yang kita bahas itu insya Allah semuanya bermanfaat dan anak-anak khususnya anak-anak pasti kalau tak ada. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam pengumpulan tugas guru penggerak, di mana kali ini kalian akan mengisi beberapa kuesioner terkait dengan visi misi dan bagaimana saya di sekolah. Begitu. Jadi
Jadi untuk mengisi kuesionernya saya sudah buatkan dulu formnya, bisa kalian buka gadget kalian masing-masing, lalu silahkan buka yang s.id/pi2ed kecil semua. Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi. Diskusi ini adalah Pak Wahyu memaparkan hasil visi prakarsa perubahan sekolah yang Bapak cetuskan di dalam tugas LMS pembuatan visi prakarsa perubahan. Tentunya sesuai dengan Bagja ya Pak yang sudah Bapak buat. Monggo dipresentasikan ke teman sejawat dan kepala sekolah. Waktu berdiskusi 110 menit ya Pak ya. Waktu dan tempat kami silakan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah merelakan waktunya saya runjuk untuk dapat membantu saya dalam kegiatan pendampingan Bu ya. Betul Pak. CGP angkatan 8 Kota Probolinggo tahun 2023. Jadi apa yang saya akan sampaikan pagi hari ini tentang apa yang sudah saya kerjakan terkait dengan visi guru gerak yang sudah saya susun. Saya harap di sini rekan-rekan bisa menyimak ini sambil mungkin nanti tidak memberikan masukan terkait apa yang sudah saya kerjakan. Jadi penyusunan visi yang sudah saya lakukan kemarin itu menggunakan cara inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Bisa rekan-rekan baca sendiri di wilayah. Jadi inquiry apresiatif itu dengan cara pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Apa yang menjadi kekuatan di sini dan apa yang harus dibenahi melalui pendekatan manajemen. Lalu nanti akan merumuskan strategi menuju arah yang lebih baik. Jadi itulah cara saya menyusun visi melalui inquiry apresiatif. Dalam penyusunan visi ini nanti saya sudah ada tata caranya, ada tahapannya, yaitu tahapan Bagja BAGJA. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi setelah tadi ini ketemu kita kekuatannya ada di sini, kelemahannya ada di sini, lalu kita menemukan strategi, lalu kita buat tahapannya. Tahapannya melalui tahapan apa? Tahapan Bagja. Yang isinya seperti apa yang sudah ada di wilayah. Bagaimana tahapan Bagja itu? Terkait dengan inquiry apresiatif tadi sudah saya tetapkan di sini. Yang jadi bahan diskusi kita adalah visi yang sudah saya buat. Adalah terbentuknya generasi unggul yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa saya pilih ini? Yang pertama ada generasi di sekolah, ada anak-anak di sekolah. Lalu kita sudah memiliki aturan yang jelas terkait bagaimana cara mengaplikasikan anak. Kalau anak-anak jadi cerdas itu pasti, tapi yang berkarakter kan belum tentu. Jadi itu adalah latar belakang saya, inquiry saya untuk menentukan visi ini. Bentuknya generasi unggul yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah penjelasan elemen visi berkarakter seperti yang bisa kita lihat sama-sama. Jadi acuannya adalah profil pelajar Pancasila sesuai dengan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Tapi pada elemen berkarakter ini, dimensi yang saya ambil hanya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang meliputi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam dan bernegara. Karena ini yang ada kaitannya dengan pendidikan berkarakter.
Prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan nilai budi pekerti peserta didik. Prakarsa perubahan di sini mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan nilai budi pekerti peserta didik. Jadi bagaimana kita mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan nilai budi pekerti pada peserta didik. Lalu tadi bagiannya B, buat pertanyaan utama. Jadi pertanyaannya ini, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan nilai budi pekerti peserta didik? Di situ ada 2 tindakan yang sudah saya rumuskan. Yang pertama adalah berdiskusi dengan stakeholder dan rekan sejawat. Lalu membaca literatur bagaimana sih macam-macam kegiatan yang dapat meningkatkan nilai budi pekerti pada anak-anak. Yang syukur-syukur itu bisa diterapkan pada pembelajaran kita. Itu B-nya buat pertanyaan utama. Lalu A, ambil pelajaran. Di situ saya sudah menuliskan 4 pertanyaan. Di antaranya adalah menyiapkan rekan sejawat yang mempunyai pengalaman. Lalu peristiwa apa sih kira-kira yang dapat membuat peserta didik itu meningkatkan budi pekerti dalam kelas? Lalu seperti apa situasi yang dapat kita lihat dalam pembelajaran kita? Dan yang terakhir adalah cara apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran meningkatkan nilai budi pekerti. Dirumuskan dalam jawaban tindakan ada 2, yaitu yang pertama menjadikan tol terkait dengan pertanyaan yang tadi, lalu melakukan wawancara dan survei pengalaman kepada stakeholder, rekan sejawat, serta peserta didik. G-nya gali mimpi. G-nya gali mimpi. Sama halnya tadi ada pertanyaan dan juga tindakan. Lalu, di pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika terjadi pembelajaran yang meningkatkan nilai budi pekerti pada peserta didik? Jadi bagaimana ya kira-kira peserta didik kita kalau dapat menerapkan nilai budi pekerti dalam pembelajaran dengan baik? Tindakannya itu membuat catatan sikap, oh si A, si B kayak gini. Lalu kita harus merespon tinggal laku peserta didik, oh kalau peserta didik kayak gini kita harus kayak gini. Setelah itu kita harus membuat pemantik terkait situasi dengan keadaan dan keadaan untuk mengaplikasikan nilai budi pekerti. Biasanya pemantik itu terkait dengan pertanyaan. Mungkin kalau dalam ini kita bisa buat dengan peristiwa. Kira-kira kalau ada peristiwa ini, nanti responnya aja. Apakah mereka dapat menjalankan nilai budi pekerti dengan baik? Itu. Lalu yang tadi membuat gambaran sikap dan respon strategik atas peristiwa yang terjadi. Jadi yang di poin 3 ini yang ada satu tahunnya dengan poin 1. Itu tentang gali mimpi. Berikutnya tentang jabarkan rencana. Itu ada pertanyaan, ada 2, bisa rekan-rekan baca. Langkah awalnya apa, lalu langkah terobosannya apa. Tindakannya, langkah awalnya kita harus membuat asesmen diagnosis terkait sikap peserta didik dalam meningkatkan nilai budi pekerti. Lalu kalau langkah terobosannya berdialog bersama stakeholder di sekolah terkait penguatan terhadap program pembiasaan positif. Jadi percuma rasanya kalau kita membuat visi tapi program yang terlaksana selama itu tidak mendukung dengan visi kita. Jadi kita harus berdialog. Itu yang J, jawaban jalan. Lalu yang terakhir A, atur eksekusi. Pertanyaannya siapa yang bisa mengarahkan kira-kira, memantau dan memberikan umpan balik terkait kegiatan saya dalam mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan nilai budi pekerti. Tindakannya adalah mengajak stakeholder juga dan rekan sejawat untuk melakukan supervisi, mungkin melihat bagaimana cara saya mengajar atau observasi terhadap kelas yang saya ajar dan peserta didik yang saya bimbing secara rutin dan dari sini nanti sudah dapat kita lihat bersama apakah visi yang sudah saya rumuskan itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Itu sudah habis. Terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau memberikan usulan atau saran terkait dengan visi yang sudah saya buat, mungkin kurang cocok dengan karakter sekolah kita. Pada kesempatan pagi hari ini setelah saya memaparkan tentang visi saya tadi, tiba waktunya kita untuk berdiskusi terkait visi
puisi yang sudah saya buat. Mungkin dari apa yang sudah saya paparkan tadi ada yang beberapa mengganjel ya rekan-rekan, atau rekan-rekan bisa memberitakan apa itu ya, mungkin ada teman-teman. Terima kasih rekan-rekan di sini yang sudah berkolaborasi dan memberi masukan tentang apa yang sudah saya buat tadi. Selanjutnya saya minta tolong nih untuk mengisi beberapa pertanyaan dalam kuesioner yang sudah saya rumuskan dalam Google Form. Mungkin teman-teman bisa mengeluarkan gawainya masing-masing dan membuka ini https://s.id/pi2ksts. Itu betul-betul semua. Bukan saya kan biasa. Iya. Dan di sana saya. Yes, no. Oke. Halo. Baik Bapak Ibu, tidaklah di pendampingan bagian akhir, bagaimana refleksi yang bisa saya ambil untuk Pak Wahyu, apa hal-hal yang menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Pak Wahyu? Yang membuat menarik itu adalah ketika saya melakukan diskusi bagaimana, tapi kan ini dari saya, Ya. satu dari saya sendiri, lalu kan teman-teman memberi masukan Merespon. dengan benar. Itu kan akhirnya pikiran saya semakin terbuka. Oh iya. Itu yang menarik, membuka pola pikir baru. Jadi semakin sempurna ya Pak ya untuk visi ke depannya. Iya, sesuai dengan sekolah ini. Ya betul. Kemudian apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari pendampingan pada kegiatan pendampingan berikutnya Pak? Tidak ada, tidak enak. Sudah bagus Bapak, alhamdulillah. Ya baik, saya mengapresiasi sekali dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat, kemudian utamanya kepala sekolah yang sudah welcome kepada saya di sini untuk melakukan pendampingan dua ini. Kemudian Pak Wahyu juga saya ucapkan terima kasih sudah berbagi praktik baik selama daring, menceritakan ke teman-teman juga hasil dari belajar Pak Wahyu membuat visi prakarsa perubahan sekolah yang sesuai dengan bagja yang sudah Bapak ancang ya. Kemudian Pak Wahyu juga menyebarkan tulisannya kepada siswa tadi, kepada rekan sejawat, dan itu jangan lupa diunggah di LMS yang sudah tersedia. Kemudian Pak Wahyu juga harus menuliskan refleksi tertulis juga, hasil asesmen dan refleksi itu diunggah pada LMS yang sudah Pak Wahyu bisa lihat ya. Kemudian jangan lupa selalu memotivasi praktik-praktik pembelajaran yang berpihak kepada murid, tentunya juga di komunitas belajar di sekolah ini ya Pak ya, harus selalu memotivasi kepada semua stakeholder. Kemudian jika ada hal-hal yang perlu dalam pembelajaran daring yang perlu didiskusikan, diketahui oleh hasil, Pak Wahyu jangan segan-segan untuk menuliskan di kolom jurnal komunikasi. Baik, untuk pendampingan hari ini di 10 Juli 2023 saya cukupkan. Saya selaku PP Panjenengan mengucapkan mohon maaf sekali lagi apabila ada tutur kata dan tingkah laku saya kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.